hasilnya begitu-begitu aja. Jadi mudah-mudahan tahun ini adalah tahun riset kita, ya, tahun riset kita dari setiap seluruh aktivitas kesibukan kita di satu tahun ini. Setelah kita punya aktivitas yang begitu banyak, dan kita saat ini punya waktu untuk meriset kembali kepada satu situasi yang mudah-mudahan menjadi awal menjadi lebih baik. Barangkali sekedar untuk mengingatkan kita semua, ada 3 hal yang mungkin bisa kita pandu dalam melakukan riset, meriset jiwa kita agar menjadikan Ramadan ini menjadi bulan yang bukan hanya sebagai rutinitas bulanan atau tahunan yang datang kepada kita. Yang pertama, barangkali kita harus menghadirkan hati kita bahwa ketika masuk Ramadan itu memang hati kita ingin berubah. Jadi kita awali dulu dari diri kita untuk bahwa kita memang mau berubah. Ya, jadi bukan hanya datang kemudian selesai sudah Ramadan pergi, ya sudah pergi semuanya. Ya. Jadi kalau kita bicara soal bagaimana kita mempunyai semangat masuk ke dalam Ramadan ini, maka mungkin sebelum kita menyiapkan menu berbuka, setiap kita menyiapkan menu untuk sahur, barangkali kita perlu untuk melihat menu apa saja dari perbuatan kita yang harus kita perbaiki. Jadi bapak-bapak sendiri tahu, ibu-ibu tahu, dan kita semua masing-masing tahu apa kebiasaan buruk yang kita lakukan selama ini. Bukan menunya dulu, oh ini perbuatan buruk kita yang mulai Ramadan ini kita harus riset. Jadi menunya dibuka dulu sama kita, ya. Apa sih menu yang akan kita perbaiki tahun ini? Nah, kita harus tahu dulu, baru kita mengerti apa yang kita lakukan. Apa yang akan kita tinggalkan ya selama ini, dosa yang kita lakukan, ya, apakah sering bergibah, sering ngomongin orang, gak suka sama orang, hasut, dengki dan sebagainya. Nah, kita sendiri yang tahu, Pak. Temukan menu itu dalam diri kita, lalu siap untuk merisetnya. Nah, menu-menu itu silakan dibuka sama Bapak Ibu sekalian. Lalu kita mulai meriset menu itu, ya. Jadi awali itu semangat untuk meriset diri kita dari menu yang kita ketahui. Yang kedua, jaga awal yang kuat, Pak, ya, Bu. Biasanya ya awal-awal Ramadan 5, 6 hari, 7 hari, atau mungkin nggak tahu nih berapa hari kita akan bertahan seperti ini. Apa 1 hari, habis itu besok selesai, 2 hari, 3 hari, seminggu, habis itu ya balik lagi pada kebiasaan kita, sholat di rumah, apalagi pertengahan sudah banyak jadwal buka bersama. Nah, maka di awal ini semangatnya harus dipupuk dulu, ya, dijaga dulu agar kita kuat di awal dulu. Jadi sayang kalau awal kita nggak diperkuat. Jadi kuatkan dulu di awal-awal kita ini agar mudah-mudahan nanti di ujung semakin ke sana semakin kita bisa mengendalikan dan kita bisa terbiasa dengan rutinitas seperti ini. Jadi kuatin dulu di awal, mumpung lagi semangatnya, jaga semangatnya, jaga motivasinya, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat target yang realistis, Pak, ya. Masing-masing tahu kapasitas masing-masing, ya, kemampuan kita masing-masing tahu. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap kita bekerja dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Sejauh mana kita bisa menargetkan baca Quran untuk Ramadan ini? Ya, yang biasanya mungkin 1 bulan 1 kali, mungkin ditarget lebih. Yang biasanya 1 tahun 1 kali, mungkin Ramadan ini Bapak Ibu yang lebih tahu. Ya, targetkan diri kita masing-masing. Ya, jadi bikin target yang yang realistis. Ya, mulainya dijaga, sahurnya jelas-jelas dijaga, nggak hanya di lapar dahaga saja. Baca Qurannya, tilawahnya dijaga, dan rutinitas aktivitas lainnya juga dijaga. Ya. Jadi 3 hal inilah
yang kita buat untuk bisa meriset mindset kita, jiwa kita, agar kita jauh lebih bagus, lebih baik di Ramadan yang akan kita lewati. Ya, karena Ramadan itu juga punya usia. Ramadan juga cuma 28, 29 hari atau 30 hari, nggak setiap tahun. Ya, usia kita juga begitu. Mungkin hari ini ada yang ikut puasa Ramadan, kita tidak tahu, nggak menjanjikan tahun depan kita akan ikut Ramadan atau tidak. Tahun lalu ada yang masih bersama-sama sama kita, tahun ini boleh jadi sudah tidak ada. Oleh karena itu, mari kita optimalkan Ramadan kita di tahun ini.